Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan dan dipertemukan kembali di channel ini. Semoga perjumpaan kita ini akan dicatat sebagai amal ibadah dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat dan salam tak lupa selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya untuk sahabat-sahabat semua yang sedang menonton, semoga Allah selalu memberikan kesehatan lahir maupun batin, dilapangkan rezekinya, dimudahkan dalam segala urusan, dipanjangkan umurnya, dan dijaga setiap waktunya selalu dalam kebaikan, baik di dunia maupun di akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat Oborpedia yang dirahmati Allah, golongan orang sholat tapi masuk neraka tentunya perlu dipahami oleh setiap muslim. Hal ini tentu membuat sebagian umat Islam menjadi bingung. Pasalnya sholat merupakan kewajiban utama seorang muslim. Namun ternyata ada golongan orang yang sholat tapi bisa masuk ke neraka. Sholat tentunya bukan hanya sekedar kewajiban saja, namun juga harus dilaksanakan dengan memenuhi syarat dan rukun sholat. Selain itu, sudah sepatutnya sholat memberikan pengaruh baik kepada kehidupan seorang umat Islam, dan sholat seharusnya bisa mencegah seorang muslim dari perilaku yang buruk. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya sholat bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Quran Surat Al-Ankabut ayat ke-45. Golongan orang sholat tapi masuk neraka ini biasanya adalah orang-orang yang berbuat maksiat. Jika seseorang rajin sholat namun tidak mampu memberikan pengaruh yang baik bagi kehidupannya, maka hal itu bisa menjadi sebuah kerugian. Hal ini nantinya dapat memasukkan golongan tersebut ke neraka. Lantas siapa sajakah golongan-golongan ini? Yang pertama adalah golongan orang sholat tapi suka berdusta. Ya, jadi saya ulang, yang pertama golongan orang yang sholat tapi suka berdusta. Balasan dari orang yang suka berdusta dan munafik adalah siksa yang pedih di akhirat kelak. Sehingga ketika seseorang sudah rajin sholat namun dia tetap saja suka berdusta dan tidak segera bertaubat dengan perbuatannya tersebut, maka bisa dimasukkan ke neraka. Hal ini terdapat dalam sebuah hadis di mana Rasulullah bersabda, sesungguhnya kejujuran menunjukkan kepada perbuatan baik, dan perbuatan baik menunjukkan kepada surga. Dan sesungguhnya seseorang yang membiasakan jujur
ia akan dicatat di sisi Allah sebagai orang jujur. Dan sesungguhnya dusta menunjukkan kepada perbuatan dosa, dan perbuatan dosa menunjukkan kepada neraka. Dan seseorang yang biasa berdusta, ia akan dicatat di sisi Allah sebagai pendusta. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang kedua, golongan orang yang sholat tapi suka minum khamr atau minuman keras. Khamr atau minuman keras dan juga obat-obatan terlarang termasuk barang yang diharamkan karena memberikan efek kerusakan bagi tubuh maupun pikiran. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di Quran surat Al-Maidah ayat ke-90. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamr, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan anak panah adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapatkan keberuntungan. Sementara itu Rasulullah SAW bersabda, Allah melaknat atau mengutuk khamr, peminumnya, penyajinya, pedagangnya, pembelinya, pemeras bahannya, penahan atau penyimpannya, pembawanya, dan juga penerimanya. Hadis riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah. Yang ketiga adalah golongan orang yang sholat tapi tetap percaya dukun. Percaya kepada perkataan ataupun ramalan dukun termasuk perbuatan dosa besar karena mengandung unsur syirik. Rasulullah melarang umatnya mendatangi dukun atau peramal, terlebih mempercayai perkataannya. Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah SAW berikut ini. Barang siapa mendatangi peramal lalu bertanya kepadanya tentang sesuatu, maka tidak diterima sholatnya selama 40 hari. Hadis riwayat Muslim dan Ahmad. Di dalam hadis lainnya, barang siapa mendatangi dukun lalu mempercayai apa yang dikatakannya, maka ia telah kafir dengan apa yang diturunkan kepada Muhammad. Hadis riwayat Tirmizi, Ibnu Majah, dan Ahmad. Yang keempat adalah golongan orang sholat tapi tidak menjaga lisannya dari gibah atau bergunjing. Berprasangka buruk atau menggunjingkan seseorang dengan membuka aib atau kejelekannya termasuk perbuatan dosa, sehingga Allah Subhanahu wa taala melarang keras hambanya melakukan gibah. Hal ini sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Al-Hujurat ayat ke-12. Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan prasangka, karena sebagian dari prasangka itu dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang. Jangan pula menggunjing satu sama lain. Adakah seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Golongan orang yang sholat tapi masuk ke neraka jenis yang ini juga terdapat dalam hadis. Rasulullah SAW bersabda, berhati-hatilah kalian dengan tindakan berprasangka buruk, karena prasangka buruk adalah sedusta-dusta ucapan. Janganlah kalian saling mencari berita kejelekan orang lain,
saling memata-matai, saling mendengki, saling membelakangi, dan saling membenci. Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian yang kelima adalah golongan orang sholat tapi mengabaikan anak yatim, fakir miskin, dan orang lain yang membutuhkan. Tidak akan sempurna iman seseorang jika dia masih mengabaikan anak yatim maupun kaum miskin dan orang-orang yang membutuhkan pertolongannya padahal dia mampu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan belanjakanlah harta bendamu di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik." Quran Surat Al-Baqarah ayat 195. Marilah kita jaga selalu sholat kita, dan semoga kita semua dijauhkan dari 5 perilaku yang bisa membuat kita masuk dalam salah satu golongan orang yang bisa masuk ke dalam neraka. Mari biasakan diri kita untuk selalu bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga setiap dosa yang kita lakukan, baik yang disengaja ataupun tidak disengaja, dapat mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.